Bahwa ada kisah seorang penggali kuburan. Ada salah seorang penggali kuburan pernah mendapatkan order pesanan untuk menggali kuburan oleh seorang ibu. Ya, sebagaimana biasa dia terima tugas itu, kemudian dia gali kuburan. Pada waktu yang ditentukan, maka datanglah si ibu, tentu dengan beberapa orang laki-laki, tidak terlalu banyak katanya dalam kisah itu, membawa seorang jenazah yang ini adalah putranya. Kemudian si penggali kuburan ini turun di kuburannya, dibuka keranda, kemudian diserahkan langsung kepada penggali kuburan ini untuk menerimanya, untuk dimasukkan ke liang lahat. Nah, begitu dia selesai memasukkannya ke liang lahat ini, tiba-tiba si bapak ini melihat sesuatu yang membuatnya kemudian tidak sadarkan diri. Dia pingsan. Akhirnya orang-orang melanjutkan tugasnya dan tentu mengeluarkan dia dari dalam kuburan itu. Kemudian di dalam perasaannya penggali kuburan ini, dia didatangi dua orang. Ya, mungkin itu dua orang malaikat, lalu dipercikkan, bangun, disuruh bangun. Nah, baru dia tersadar. Kemudian orang-orang yang sudah selesai melaksanakan penguburan itu bertanya, ada apa kamu? Apa yang terjadi sehingga kamu pingsan? Lalu dia cerita, saya tadi begitu selesai memasukkan jenazah ke dalam liang lahat itu, ada sesuatu yang aneh yang saya lihat, katanya. Jadi saya seolah-olah dibukakan taman surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebagian orang antara percaya dengan tidak, karena cerita ini kan hanya dari seorang penggali kuburan. Itu paling-paling perasaan sebagian. Nah, sehingga yang sebagiannya menganggap ya itu hanya sebuah cerita saja. Tetapi beberapa bulan kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu, si wanita, seorang perempuan yang kemarin beberapa bulan yang lalu mengorder galian kuburan itu, datang lagi kepada bapak ini. Pak, saya order satu kuburan lagi kali ini. Ya, akhirnya siap ibu, katanya. Sebagaimana biasa, tentu kemudian dia menggali kuburan. Dan pada waktu yang ditentukan datanglah juga sekelompok orang, tidak terlalu banyak, yang mengantarkan jenazah ini untuk dikuburkan di kuburan yang sudah disiapkan itu. Lalu bapak itu juga kembali melakukan tugas yang sama. Dia turun di kuburannya, siap untuk menerima jenazah itu untuk dikubur di situ. Pada saat dia memasukkan jenazah ini ke dalam liang lahat, kali ini dia juga melihat keanehan yang sama. Dia melihat sesuatu yang sama, pemandangan yang sama, tetapi dia tidak pingsan. Ya, tetapi dia buru-buru naik, ya, menemui ibu yang memesan kuburan itu. Ya, dia buru-buru mengajarnya. Untuk apa? Untuk cari tahu, ada apa gerangan? Kok numben dan saya menemukan jenazah, kemudian melihat pemandangan yang luar biasa. Akhirnya dia datangi ibu itu, dia dekati, kemudian dia bertanya, mohon maaf bu, boleh saya minta waktunya sebentar? Ada apa? Saya sedang mendapatkan musibah ini. Jangan repot. Enggak, saya minta waktunya sebentar saja ibu. Saya ingin tahu siapa sebenarnya yang tadi dikuburkan itu. Oh, hanya itu. Kalau hanya itu, dia adalah putra saya. Ya, dia adalah putra saya. Ada apa? Soalnya begini bu, saya melihat sesuatu yang luar biasa tadi ketika saya
menguburkan, saya dibukakan taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa bulan yang lalu juga sama. Oh, itu juga yang waktu saya pesan itu yang maksud kamu. Iya, itu juga putra saya. Iya, itu putra saya yang kedua. Sedangkan yang ini yang belakang, yang ini adalah putra saya yang pertama. Yang pertama kali dulu meninggal itu dia adalah seorang penuntut ilmu, kata si ibu ini. Yang kedua, dia ini adalah tukang kayu, kata ibu itu. Tetapi dia yang membiayai penuh adiknya untuk sekolah, katanya. Nah, ternyata berarti itu rahasianya. Jadi keduanya ini berjuang, ya, berusaha, berikhtiar untuk membiayai orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, sejak saat itu bapak itu kemudian berniat untuk berhenti menjadi tukang gali kuburan. Lalu dia datang ke sebuah masjid yang namanya Masjid At-Taubah. Di sana biasa di situ banyak pengajian. Dia datang kepada salah seorang manusianya, "Syekh, saya ingin belajar di sini." Loh, Bapak serius mau belajar? Bapak ini sudah lumayan usianya. Saya taksir kira-kira ini sekitar 45 lebih, Kak, Bapak ini, katanya. Iya, tetapi saya serius, Bapak. Saya ingin betul-betul menuntut ilmu karena selama ini saya hanya mencari dunia, katanya. Ya, kalau memang begitu silakan. Di sini siapapun yang mau menuntut ilmu dipersilahkan. Akhirnya betul bapak itu memulai menuntut ilmu di usia 45 tahun. Tahu bapak ibu apa yang terjadi di kemudian hari? Dia kemudian menjadi ulama yang terkenal, yang dikenal di Damaskus. Salah satu ulama yang bernama Abdurrahman Al-Haffar namanya. Al-Haffar itu adalah gelar dia sebagai waktu dia menjadi tukang gali. Al-Haffar itu tukang gali. Jadi Abdurrahman Al-Haffar, dia dari tukang gali kuburan lahir menjadi seorang ulama besar. Kemudian dari anaknya pun lahir menjadi para penuntut ilmu. Salah satu juga menjadi ulama besar di Damaskus, namanya Abdul Razak Al-Haffar. Jadi, nah itu bapak ibu. Nah tentu yang sedemikian itu ikhlas, ya. Mereka melakukan itu baik yang menuntut ilmu semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kebanggaan di masa yang akan datang, bukan juga untuk mencari jabatan, mau jadi ini, jadi itu dan lain sebagainya. Itu semua nanti Allah yang ngatur bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kalau kita ikhlas maka seperti cerita tadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti Allah yang bisa menempatkan anak kita. Nah ini makanya jangan pernah kita tidak ikhlas di dalam membiayai pendidikan anak. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran cerita yang saya sampaikan tadi.